kita bersatu hati dalam doa. Yaitu benar ya Tuhan, ketika kami berkumpul, kami mendapatkan pengertian bersama di dalam sebuah komunitas di gereja ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga memimpin untuk setiap diri kami ketika kami merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah pengertian itu juga Engkau tambahkan ya Tuhan, sehingga kami boleh memahami akan firman-Mu terlebih lagi ya Tuhan. Biarlah setiap diri kami dan ajarlah setiap diri kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan setiap diri kami maupun di dalam komunitas kami ya Tuhan. Dan kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman ini, biarlah Engkau akan mau pakai mulut bibirnya juga ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh suatu sukacita di mana kita boleh berkumpul pada hari ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ajak untuk siap diri kita boleh menyimak satu klip video. Mohon bantuan dari multimedia untuk memutarkannya. 1. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 640 otot, yang memungkinkan gerakan dan memberikan kekuatan pada tubuh. 2. Sistem pernapasan manusia melibatkan paru-paru, yang mengambil oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida. 3. Sistem pencernaan manusia terdiri dari organ-organ seperti mulut, lambung, usus, dan hati, yang bertanggung jawab untuk mencerna makanan dan menyerap nutrisi. 4. Sistem ekskresi manusia, termasuk ginjal dan saluran kemih, berperan dalam menghilangkan limbah dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. 5. Sistem reproduksi manusia melibatkan organ-organ seperti ovarium, uterus, testis, dan penis, yang memungkinkan reproduksi dan perkembangan manusia. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita barusan melihat satu klip. Dan mungkin bagi setiap diri kita sebenarnya sudah tahu atau sudah memahami akan bagaimana apa yang ada di dalam setiap tubuh kita. Apa yang dialami, bagaimana berproduksi, dan kita mengenal akan setiap sistem-sistem itu. Bahkan kita familiar. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar barusan dan kita melihat tubuh kita serasa bisa mengatakan bahwa itu adalah hal yang biasa. Bukankah seharusnya tubuh itu harusnya seperti itu? Ada berbagai macam bagiannya dan semuanya itu berjalan sebagaimana mestinya. Saling berkoordinasi satu dengan yang lain. Nah, tetapi menariknya adalah ketika kita melihat setiap hari di depan kaca, melihat tubuh kita melihat keunikan kita, tubuh itu menjadi suatu topik atau suatu gambaran yang dipakai Paulus untuk menggambarkan sebuah komunitas. Oleh sebab itu, saya ajak untuk setiap diri kita boleh membuka bersama-sama dari dua bagian kitab firman Tuhan. Yang pertama dari Roma 12 ayatnya yang ke-4 dan ke-5. Yang kedua dari 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-20 sampai 27. Kita akan membacanya dari bagian yang pertama, Roma 12 ayatnya yang ke-4 dan ke-5 terlebih dahulu. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak sama anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saya ajak untuk kita buka satu lagi dari 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-20 sampai 27. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan.
Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita diberikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu kita satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sejauh ini pembacaan kita, Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan mengenai umat yang berkomunitas, maka kita harus melihat keberadaan setiap diri kita pada saat ini. Paling tidak pada saat ini kita berkumpul di dalam sebuah komunitas. Setuju Bapak Ibu? Ya, kita berkumpul dalam satu komunitas GKKA Indonesia Banjarmasin. Di mana di dalam komunitas besar ini kita melihat bahwa umat berkumpul menjadi satu dan kita setiap 1 minggu sekali beribadah bersama-sama. Kita membangun bersama-sama melalui mimbar ini. Maksudnya adalah ketika hari Minggu kita memuji bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, selain komunitas besar itu di GKKI ini juga terdiri dari komunitas-komunitas kecil. Komunitas-komunitas ini terdiri dari mulai dari komisi anak, komisi remaja, pemuda, wanita, suami istri. Bahkan di gereja kita itu juga ada komunitas usia indah. Di mana ketika kita melihat ini, kita melihat bahwa gereja ini mengelompokkan atau mengkategorikan atau membuatkan komunitas bagi setiap kita, setiap jemaat di tempat ini, supaya kita bisa join di dalamnya, supaya kita tergabung di dalamnya sesuai dengan kategori-kategori yang ada. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak usia 0 tahun sampai kelas 1 SMP, Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak itu datang ke sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9:30 pagi. Atau ketika Bapak Ibu memiliki anak-anak remaja atau punya keponakan yang masih remaja, usianya berapa? Kelas 2 SMP sampai kelas 3 SMA. Maka Bapak Ibu dan setiap diri kita bisa mengajak anak-anak atau kenalan kita datang ke persekutuan remaja. Kapan? Setiap hari Sabtu jam 4 sore. Sedangkan bagi setiap diri kita, kaula muda yang masih single, yang sudah lulus SMA, tetapi mungkin bisa langsung kerja atau baru kuliah. Nah, kita bisa tergabung di dalam komunitas mana? Di dalam komunitas pemuda. Dan kita bisa tergabung di dalam 1 bulan 2 kali di Sabtu kedua dan keempat. Di mana komisi pemuda ini melakukan persekutuan di jam 7 malam. Selain itu Bapak Ibu, ketika kita sebagai pasangan suami istri, kita pun dapat tergabung di mana? Dapat bertumbuh di mana? Gereja kita menyediakan 1 komisi, yaitu komisi suami istri. Di mana sebagai suami istri dapat dibangun berdasarkan firman Tuhan, bisa mencari teman, bisa mencari rekan untuk bisa sharing satu dengan yang lain. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, bahkan di gereja kita juga disediakan 1 komunitas juga, yaitu komisi wanita, di mana setiap wanita, setiap diri kita yang menyatakan diri kita adalah wanita, kita bisa datang setiap hari Kamis kedua dan Kamis keempat untuk bersekutu bersama-sama.
Nah, kriterianya apa? Apakah hanya wanita yang sudah menikah saja? Pastinya tidak. Semua wanita yang sudah dewasa, baik yang sudah menikah atau yang belum, kita bisa bersama-sama berkumpul di dalam komisi ini. Sedangkan bagi setiap Bapak Ibu semua yang sudah berusia, dapat tergabung di dalam mana? Di dalam komunitas usia indah, di mana komunitas ini bersekutu bersama-sama setiap Kamis pertama dan Kamis ketiga jam 4 sore juga. Nah, jadi Bapak Ibu dapat memilih kemana Bapak Ibu ingin berkomunitas, Bapak Ibu ingin terlibat di dalam komunitas itu. Dan bukan hanya komisi saja Bapak Ibu, gereja kita juga masih memiliki komunitas yang lain. Komunitas apa itu? Komunitas wilayah, di mana gereja kita memiliki 5 PDP umum yang terdiri dari PDP Roma, Ibrani, Efesus, Galatia, dan Filipi. Sedangkan untuk PDP pemuda itu dapat tergabung di dalam PDP Yeriko dan juga Sion. Apakah hanya komunitas itu saja Bapak Ibu? Pastinya tidak. Kita juga masih memiliki komunitas yang tergabung untuk doa pagi, doa malam, lalu kelompok kecil, ada doa siang. Nah, Bapak Ibu bisa memilih semuanya itu. Dan masih ada komunitas-komunitas lain yang tidak saya sebutkan, yang tergabung menjadi sebuah komunitas pelayanan. Contohnya komunitas apa? Multimedia. Komunitas apa lagi? Ada WL, singer, pemusik, dan masih banyak lagi komunitas di dalam gereja kita. Jadi ketika kita hadir di tempat ini dan ketika kita mendengarkan tema ini, umat yang berkomunitas, pertanyaannya Bapak Ibu. Jadi yang harus ditanyakan ke setiap diri kita, perlu tidak diri kita masing-masing perlu tidak berkomunitas? Kita butuh tidak komunitas itu? Itu harus dijawab Bapak Ibu secara pribadi, lepas pribadi. Bapak Ibu, Allah menciptakan setiap diri kita memiliki satu natur kebutuhan. Yaitu Allah menciptakan setiap diri kita untuk memiliki kerinduan berelasi dengan orang lain. Jadi sudah pasti setiap diri kita memiliki kebutuhan untuk berkomunitas. Nah, pertanyaannya, ketika tadi pertanyaannya perlu atau tidak berkomunitas, itu ketika kita melihat bahwa diri kita memiliki kebutuhan itu. Jadi sudah pasti seharusnya setiap diri kita membutuhkan komunitas itu. Nah, ketika kita membahas mengenai komunitas Bapak Ibu, dan ketika kita melihat bahwa komunitas itu terdiri dari berbagai macam orang-orang, dan ketika kita melihat satu orang dengan orang yang lain itu memiliki keunikan-keunikan. Coba Bapak Ibu bisa melihat kanan dan kirinya, bisa melihat kok samping kanan atau kirinya pasangan suami istri, melihat bahwa itu ada perbedaan dan kesamaannya kah? Ya sama-sama manusia pastinya lah ya, tapi berbeda dari gendernya beda. Bentuk hidungnya dilihat, pastinya beda. Ada yang mancung, ada yang lebih tenggelam. Dari segi mata pasti beda. Itu baru fisiknya Bapak Ibu. Bagaimana dengan bagian dalamnya? Bagian dalamnya apa? Kemampuan, kompetensinya. Ketika kita melihat diri kita dengan sesama kita, kita bisa melihat, oh betapa sesamaku itu berbeda. Mereka memiliki keunikannya sendiri. Bahkan kalau kita melihat pasangan kita yang setiap hari kita lihat, anak-anak kita, orang tua kita, kita bisa menyatakan, aku memiliki perbedaan dengan keluargaku. Oleh karena itu Bapak Ibu,
kita melihat bahwa setiap anggota komunitas adalah orang yang unik, orang yang spesial, bukan? Makanya Rasul Paulus ketika dia menasehatkan jemaat di Roma maupun untuk yang jemaat di Korintus, dia menekankan bahwa setiap manusia itu memiliki keunikan. Dia memberikan suatu gambaran yang sangat gamblang, yaitu gambaran sebagai tubuh. Tubuh itu terdiri dari banyak anggota, banyak organ, banyak fungsinya. Tetapi semuanya itu bisa saling bersinergi. Setiap organ itu memiliki keunikan. Coba bayangkan kalau seandainya mata kita dipaksakan menjadi seperti mulut. Apakah bisa? Pasti tidak bisa Bapak Ibu. Mata untuk melihat, mulut untuk makan. Kita tidak bisa memaksakan tangan kita berfungsi seperti kaki kita. Kaki kita berjalan, tangan kita untuk mengambil sesuatu. Tidak mungkin bisa. Walaupun mungkin untuk orang-orang yang terbatas itu masih bisa dilatih. Tetapi secara umum kita melihat bahwa Allah menganugerahkan tubuh kita dengan unik, dengan bagian-bagian yang sangat penting dan sangat unik dan tidak dapat dikomparkan, tidak dapat dibandingkan satu dengan yang lainnya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa setiap diri kita adalah manusia yang unik, apakah masuk akal ketika kita bekerja dengan orang lain, ketika kita melihat sesama kita, lalu kita membandingkan mereka dengan diri kita? Pastinya tidak. Bahkan Tuhan pun mengajarkan dan menghendaki setiap diri kita untuk kita bisa menemukan keberadaan diri kita sesuai dengan identitas yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Karena hidup kita adalah kehidupan yang sangat unik. Tuhan menginginkan supaya setiap diri kita menemukan potensi apa yang ada di dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan memandang hidup kita itu, ketika Tuhan memandang diri kita adalah spesial, Tuhan menghendaki supaya kita melakukan hal yang sama kepada sesama kita. Tuhan menginginkan supaya kita tidak menyamakan orang lain dengan diri kita. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kita juga memandang dia, sesama kita itu adalah orang yang berharga, orang yang unik, orang yang spesial. Sehingga ketika kita memandang bahwa dan kita dapat memahami bahwa setiap orang itu unik, maka kita dapat mengatakan, aku tidak akan menjelekkan dia. Aku akan memandang bahwa dia berharga. Aku akan bisa bertumbuh bersama-sama dengan dia di dalam sebuah komunitas, bukan? Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Ketika kita terlibat di dalam sebuah komunitas atau dengan sesama kita bukan hanya diajarkan dan diminta untuk memandang orang lain secara unik. Tetapi kita juga diminta untuk terlibat secara mutual, perlu membangun relasi yang mutual di dalam komunitas itu. Ketika kita mengaku bahwa kita berkomunitas di gereja ini, maka Tuhan memanggil kita untuk memiliki relasi yang saling satu dengan yang lain. Saling memberi dan saling menerima, saling memperhatikan dan saling diperhatikan. Bukankah seperti itu Bapak Ibu? Apakah ada di antara setiap diri kita yang mengatakan ketika saya berkomunitas saya cukup untuk memperhatikan saja. Saya tidak mau diperhatikan contoh. Gak perlu itu, saya cuma butuh untuk memperhatikan orang. Saya kan baik hati contoh. Saya menyatakan pasti tidak ada yang seperti itu. Setiap diri kita memiliki suatu kebutuhan, setiap diri kita juga memiliki natur untuk dapat memberi dan juga menerima. Ketika kita membangun komunitas kita menjadi komunitas yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, maka sudah pasti
Di dalam komunitas itu akan terjalin kerjasama satu dengan yang lain. Ketika kita kembali ke analogi tubuh itu, kita melihat bahwa mata berfungsi untuk melihat. Ketika mata melihat akan barang yang menarik, maka apa yang akan dilakukan oleh organ tubuh yang lain? Pastinya kaki akan merespon untuk berjalan ke arah yang membuat kita tertarik itu, untuk kita mendekati, bahkan tangan bisa turut campur tangan dengan apa? Kita memegang, wah bagus ya barang ini, wah bagus ya susunannya. Kita langsung mencerna dan semuanya itu bersinergi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Bisa kebayang Bapak Ibu kalau seandainya hal yang paling simpel. Perut kita merasa lapar, tetapi mulut mengatakan, aku tidak mau membuka mulutku untuk menerima makanan. Apakah kita bisa makan? Pastinya tidak. Tetapi ketika otak kita mengirimkan sinyal, aku butuh makan, mulut mau membuka mulut kita. Tetapi mah kita sakit, lambung kita sakit. Apakah itu akan mengalami gangguan? Pastinya Bapak Ibu. Maka kita akan mempertimbangkan makanan apa yang bisa dicerna oleh pencernaan kita dengan baik. Yang membuat semuanya itu tidak menjadi kesakitan. Kenapa? Karena satu tubuh yang sakit itu dapat menyebabkan bagian lainnya yang juga sakit. Bukankah begitu Bapak Ibu? Itu normalnya. Coba Bapak Ibu yang pernah terkilir, contohnya terkilir bagian mananya? Bagian tangannya. Padahal cuma tangan Bapak Ibu. Tangan itu kan ada dua kan ya. Jadi kalau terkilir satu masih bisa satunya. Tapi coba, ketika tangan kanan kita terkilir sudah pasti kita akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Kenapa? Karena yang sebagian tangan ini yang sakit, yang sebelah kanan, tetapi itu direspons oleh seluruh tubuh. Tubuh kita juga mengalami bahwa kita nggak enak badan, kita nggak oke nih badannya, butuh disembuhkan. Nah, oleh sebab itu, di dalam relasi komunal ini kita membutuhkan relasi yang mutual, saling memberi dan saling menerima. Ketika salah satu anggota kita mengalami sakit, itu juga dirasakan oleh setiap diri kita. Ketika ada perbedaan di dalam komunitas itu, maka damai sejahtera itu, gangguan damai itu juga akan kita rasakan, bukan? Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ketika kita melihat bahwa di dalam komunitas kita diminta untuk memperhatikan orang lain dengan unik, kita diminta untuk join antara satu dengan yang lain, berkolaborasi satu dengan yang lain. Maka yang ketiga, kita juga diminta untuk memberikan atensi atau perhatian kita di dalam komunitas itu. Ketika kita mengatakan bahwa aku berkomunitas di gereja GKKA ini, maka setiap diri kita dipanggil untuk memberikan perhatian, memberikan fokus dan terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengundang bagi setiap diri kita yang ada di tempat ini, yang tinggal di Banjarmasin, untuk kita bisa terlibat di dalam komunitas. Tadi saya sudah memaparkan, kita punya banyak sekali komunitas. Bagi jemaat yang rindu untuk berkomunitas di komisi wanita, maka Bapak Ibu dapat datang di dalam setiap Kamis kedua dan keempat. Nah, kalau kesulitan, ibu-ibu para wanita bisa menghubungi Semu Indri. Nah, bagi setiap diri kita yang memiliki kerinduan untuk apa? Untuk dimuridkan, maka setiap diri kita bisa menghubungi siapa? Menghubungi contoh Desi. Dan sebagai
kesatuan komunitas, bukankah terkadang kita tidak baik-baik saja? Terkadang kita butuh bantuan, maka kita bisa menghubungi contoh Harry untuk minta bantuan. Sebagai apa? Sebagai konselor. Contoh Harry memiliki satu tim konselor awam yang dapat menolong kita untuk mendengarkan keluh kesah kita, dan itu berharap membuat diri kita menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu, bukan hanya sejauh itu, bukan hanya kita diminta untuk terlibat, join di dalam persekutuan itu. Tetapi Bapak Ibu, kita juga diminta untuk benar-benar terlibat, memberikan perhatian di dalam komunitas itu. Dengan cara apa? Yaitu Tuhan memanggil setiap diri kita untuk terlibat di dalam pelayanan. Setiap diri kita yang memiliki potensi atau diberikan kemampuan untuk menjadi WL, singer, maka kita dapat mendedikasikan hidup kita untuk pelayanan, baik di dalam komisi maupun di dalam gereja bagi ibadah ini. Bagi setiap diri kita yang memiliki potensi untuk dalam hal seni, kita bisa menghubungi tim multimedia untuk bisa join di dalamnya untuk mengurusi Instagram gereja kita. Atau setiap diri kita yang sangat murah senyum, sangat ramah, maka saya ajak, mari kita join menjadi greeter di depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat ibadah kita pada saat ini saja, kita melihat bahwa semuanya itu bukan diurusi oleh satu orang, tetapi diurusi banyak orang. Tadi kita melihat WL yang memandu pujian kita. Di belakangnya ada singer. Lalu ada pemusik. Di depan ketika Bapak Ibu datang, kita sudah disambut dengan senyuman ramah oleh para greeter kita. Lalu di belakang yang tidak terlihat ada tim multimedia maupun sound system. Dan semuanya itu saling bersinergi satu dengan yang lain. Karena kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Bisa kebayang Bapak Ibu kalau seandainya salah satunya tidak ada, maka ibadah ini serasa ada yang kurang. Nah, oleh sebab itu saya ajak untuk setiap kita boleh berpartisipasi di dalamnya. Tim multimedia masih membutuhkan untuk tenaga bagi setiap diri kita yang terpanggil untuk tertarik di bidang multimedia. Bagian WL singer, tim ibadah juga rindu untuk ada orang-orang baru untuk join di dalamnya. Bahkan setiap komunitas-komunitas gereja ini juga rindu supaya Bapak Ibu boleh hadir dan boleh join di dalamnya, boleh tergabung di dalamnya. Atau Bapak Ibu memiliki suatu karunia khusus di mana Bapak Ibu suka bercerita dan suka belajar. Maka ada satu komunitas yang mungkin Bapak Ibu bisa mempertimbangkan bergabung di sana. Komunitas apa itu? Komisi anak. Karena kalau di dalam komisi anak tidak mungkin antara anak-anak itu mengajarkan diri antar temannya. Tetapi siapa yang mengajar? Para losennya. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung dengan komisi anak, bisa menanyakan, bisa mulai menggumulkannya. Nah, dari sini kita melihat bahwa komunitas itu sangat unik, bukan? Komunitas itu sangat penting, bukan? Bisa terbayang tidak Bapak Ibu, ketika kita membahas komunitas, tetapi antara satu orang dengan yang lain mengatakan, aku tidak membutuhkan engkau. Saya ajak untuk setiap diri kita boleh melihat satu video terlebih dahulu.
Apakah jelas Bapak Ibu video barusan? Di mana video ini menggambarkan sekumpulan orang berkeliling, mengelilingi apa? Satu mangkok besar makanan. Dan setiap orang mengusahakan untuk mencedok makanan itu dan menyuapkannya pada dirinya. Dari sini kita melihat ini adalah suatu gambaran jika sebuah komunitas ingin untuk setiap anggotanya memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, dia self-centered, dia egois, hanya mementingkan dirinya sendiri, maka kita melihat dia seperti gambaran tadi, mengusahakan untuk mencedok untuk dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah bisa Bapak Ibu? Nggak bisa. Karena ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan oleh orang lain. Tetapi jika kita berada di dalam sebuah komunitas dan kita saling menyuapi satu dengan yang lain, saling memberikan satu dengan yang lain, maka setiap anggotanya akan terpenuhi kebutuhan itu, bukan? Oleh sebab itu, komunitas itu membutuhkan setiap diri kita memperhatikan dengan keunikan masing-masing. Ketika kita membicarakan tentang komunitas, kita terlibat di dalam komunitas itu, maka dibutuhkan adanya kerjasama, saling memberi dan menerima itu. Dan yang selain itu, kita juga di dalam komunitas, kita perlu untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Kita tidak dapat hidup sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami semuanya itu, ketika kita dapat melihat keunikan orang lain, ketika kita bersedia untuk saling bekerja sama, bahkan kita bersedia untuk fokus di dalam komunitas itu, percayalah bahwa kita akan mengalami pertumbuhan di dalam komunitas itu. Setiap diri kita yang rindu untuk bertumbuh berarti kita bersedia untuk join di dalam komunitas itu. Tetapi realita mengatakan bahwa terlibat di dalam komunitas itu tidak menyenangkan, bukan? Bukankah seringkali ketika kita terlibat di dalam komunitas itu, kita pun akan bergesekan dengan orang lain. Ketika kita terlibat di dalam komunitas itu, kita akan melihat bahwa cara kerja teman kita, sesama kita, rekan kita itu sangat berbeda dengan cara kita bekerja. Sehingga membuat kita habis kesabaran kita, bukan? Bahkan ketika kita terlibat di dalam komunitas itu tidak menutup kemungkinan perkataan sesama kita bisa melukai kita atau perkataan kita melukai sesama kita, bukan? Tetapi Tuhan memakai komunitas yang tidak ideal itu untuk menjadi tempat kita bertumbuh. Ketika kita bekerja bersama-sama dengan rekan kita yang sangat berbeda caranya dengan kita, maka di saat itulah kita diajarkan untuk kita saling menyesuaikan satu dengan yang lain. Ketika kita merasa terlukai oleh orang lain, maka kita belajar untuk mengampuni. Ketika kita melukai orang lain, maka kita menyadari atau kita sadar bahwa kita harus meminta maaf kepada orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah meminta maaf itu adalah hal yang mudah? Tidak. Meminta maaf itu membutuhkan kerendahan hati bagi setiap diri kita. Apakah menerima orang lain itu mudah? Tidak, Bapak Ibu. Menerima orang lain itu membutuhkan daya juang bagi setiap diri kita untuk menyesuaikan dengan orang lain, bukan? Seringkali yang terjadi ketika kita terlibat dalam komunitas dan gesekan itu menyakiti kita. Tidak jarang kita tergoda untuk mundur dari komunitas itu. Tetapi ingat Bapak Ibu, ketika kita mundur dari komunitas itu, di momen itu kita tidak akan mengalami pertumbuhan apapun.
Tetapi ketika kita saling bergesekan satu dengan yang lain, percayalah perubahan itu akan dialami oleh setiap diri kita. Bapak Ibu, ketika kita membahas tentang komunitas, tidak hanya kita melihat bahwa kita memperlakukan orang lain dengan unik, kita join di dalamnya, kita memberikan perhatian dan kita berjuang untuk mengalami transformasi. Tetapi ada satu fondasi, satu nilai yang mungkin bisa kita terapkan di dalam setiap komunitas itu. Ketika kita terlibat di dalam komunitas itu, mungkin Lukas 6 ayat 31 ini dapat kita pakai untuk bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Satu nilai yang pasti adalah perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Mudah diingat Bapak Ibu, perlakukan orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Ketika Bapak Ibu ingin dikasihi, ingin diperhatikan, maka mulailah terlebih dahulu dari kita untuk memperhatikan orang lain. Mulailah dari diri kita untuk mengasihi orang lain. Bukankah nilai ini sangat berbeda dengan nilai dunia? Dunia seringkali mengajarkan jikalau kamu ingin mengubah sesuatu, maka ubahlah dari luar dulu, atau natur keberdosaan kita mendorong supaya kita membuat orang lain, pasangan kita, sesama kita yang berubah. Supaya apa? Supaya kita nyaman. Tetapi Allah meminta, mulailah semuanya itu terlebih dahulu dari diri kita masing-masing. Dan nilai ini tidak hanya diperlakukan kepada orang sesama kita, anggota komunitas kita, yang menyenangkan bagi setiap diri kita Bapak Ibu. Oh, sangat mudah jikalau kita bertemu dengan orang yang sangat cerewet, yang sangat mudah bergaul, yang sangat menyenangkan dalam berinteraksi, yang sangat murah hati. Oh, sangat menyenangkan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan memanggil setiap diri kita terlibat dengan orang-orang yang tidak hanya mengasihi kita yang sangat murah hati itu. Tetapi Tuhan juga ingin kita melibatkan diri dengan semua orang. Bahkan orang-orang yang mungkin menggesek kita sangat keras. Ketika kita membahas tentang perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Kita mengingat bahwa di dalam komunitas itu ada gesekan. Ketika gesekan itu terjadi, ketika kita melakukan kesalahan, bukankah kita ingin dimaafkan? Maka mulailah itu terlebih dahulu dari kita. Ketika kita terlibat di dalam komunitas itu, lalu kita melihat, wah ini WL-nya ada yang kurang nih. Pertanyaannya Bapak Ibu, bersediakah kita join untuk melayani menjadi WL di tempat ini? Atau ketika kita melihat, wah orang itu kok kayak gitu sih. Bukankah lebih mudah memberikan nilai? Tetapi Tuhan meminta kita tidak melakukan itu. Bahkan ketika gesekan itu terjadi, Tuhan meminta kita. Ketika kita ingin dimaafkan, maafkan orang lain. Ketika kita menghendaki rekonsiliasi itu terjadi, perbaikan itu terjadi, mulai dari diri kita. Doakan orang itu. Doakan orang yang bergesekan dengan kita itu. Kasih dia. Walaupun mungkin dia menggesek kita, kita tetap ramah, tetap menyapa dia. Mungkin untuk orang itu enggak ada artinya. Tetapi bagi diri kita, bagi pertumbuhan kita itu sangat bermakna. Dan Tuhan menghendaki itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita membahas tentang komunitas, sudah pasti itu dikaitkan dengan umat. Dan kita tadi sudah membahas, ketika kita membahas tentang umat, berarti kita bisa
menggunakan analogi umat ini untuk kita berlaku di dalam komunitas itu. Yaitu kita memperlakukan orang lain secara unik, kita memperlakukan orang lain secara mutual, saling satu dengan yang lain. Dan kita fokus, kita memberikan atensi di dalam komunitas itu. Dan kita bertransformasi bersama-sama di dalam komunitas itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau kita melihat gereja kita melihat bahwa banyak sekali komunitas di dalamnya. Dan saya secara pribadi juga mengucap syukur bahwa saya pun bertumbuh di dalam komunitas. Sebelum saya join di dalam gereja ini, saya terlibat di dalam komunitas pemuritan. Mungkin tidak lama, tetapi komunitas ini menolong saya, membentuk saya untuk bagaimana saya mengenal Tuhan. Melalui komunitas ini saya belajar dan diajarkan untuk bagaimana bersikap dengan orang lain, mengampuni dan mengenal Tuhan secara mendalam. Dan melalui komunitas saya pun juga diajarkan. Fanny yang bukan apa-apa, Fanny yang sangat minder, Fanny yang tidak pernah percaya diri berada di depan. Melalui rekan pelayanan saya, melalui kakak-kakak cece-cece di gereja, saya diajarkan bagaimana terlibat di dalam kepengurusan itu. Dan semuanya itu membuat saya bertumbuh. Dan ketika saya sampai di tempat ini, saya mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan anugerah saya untuk terlibat di dalam beberapa komunitas. Saya sebagai seorang hamba Tuhan memang terlibat untuk semua PDP, saya masuk di dalamnya. Tetapi sudah pasti di dalam setiap PDP ini yang lebih banyak berinteraksi siapa? Antar anggota PDP-nya bukan? Dan yang pertama, saya ingin mengucap terima kasih untuk setiap koordinator PDP yang sudah bekerja keras hingga saat ini, yang mengupayakan setiap Selasa pertama, kedua, dan ketiga berjuang untuk mencarikan tempat siapa yang memimpin semuanya. Saya tidak akan bisa tanpa mereka. Walaupun saya tidak bersentuhan langsung, tetapi ada orang-orang yang bersedia mendedikasikan waktunya, mendedikasikan dirinya untuk mengurusi setiap PDP ini. Selain itu, Tuhan percayakan secara khusus, secara konsisten, saya berada di dalam komisi anak dan juga di dalam hamba Tuhan. Saya melihat bahwa ketika Tuhan melibatkan saya di dalam bagian itu, saya melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang unik, orang-orang yang sangat spesial bagi saya. Bahkan di dalam bidang persekutuan sendiri, Tuhan juga menghadirkan orang-orang yang sangat spesial bagi saya. Saya tidak akan ada apa-apanya dan saya tidak akan bisa bekerja tanpa mereka. Di dalam kehidupan kami setiap hamba Tuhan, kami pun memiliki keunikan masing-masing. Mungkin seperti contoh Desi yang tampaknya power gitu ya. Memang power Bapak Ibu. Tapi itu menjadi suatu pelengkap di dalam tim kami. Maupun Musa Wahyudi sebagai gembala. Dia berusaha untuk mengkoordinir. Contoh Harry yang memiliki kompetensi di bidang konseling. Itu menjadi berkat. Mengasah ketika kami men-sharingkan firman Tuhan. Nah, mungkin contoh Harry bisa memberikan masukan-masukan dari sisi itu. Ataupun contoh Sri yang setuju nggak kalau contoh Sri itu ramah, mudah senyum sebenarnya. Dan kalau senyum itu cantik. Atau contoh Eka yang sebenarnya orangnya juga ramah Bapak Ibu. Dan dengan keunikan setiap diri kita masing-masing, kami melayani Bapak Ibu semua. Dan bukan hanya itu, ketika saya terlibat di dalam komisi anak, saya bersyukur. Saya tidak bisa tanpa mereka, karena setiap lose ini yang sudah terbagi di dalam masing-masing kelas itu. Mereka mengajarkan anak-anak Bapak Ibu, cucu-cucu Bapak Ibu, untuk mengenal Tuhan secara intens setiap minggunya. Tanpa mereka, saya tidak mungkin bisa melakukannya. Dan ketika saya melihat
setiap orang yang hadir di dalam kehidupan saya secara pribadi. Saya sungguh mengucap syukur Tuhan memakai mereka untuk menjadi rekan di dalam pelayanan ini. Oleh sebab itu saya akan mengatakan, saya pun sebagai pribadi seorang hamba Tuhan, saya tidak dapat hidup tanpa komunitas di tempat ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya ajak untuk setiap diri kita, ingatlah umat Tuhan, bahwa setiap diri kita dipanggil untuk hadir bagi orang lain. Dalam komunitas, kita diminta memandang orang lain dengan keunikan masing-masing mereka dan terlibat dalam relasi yang mutual. Dan kita diminta untuk memberikan atensi atau perhatian sehingga kehadiran kita dirasakan bagi orang lain. Hingga pada akhirnya setiap anggota boleh mengalami transformasi kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah saya ajak untuk setiap diri kita untuk turut berperan serta di dalamnya, untuk kita bisa mengalami transformasi di dalam komunitas kita, saya ajak untuk setiap diri kita untuk mentransformasi komunitas kita yang ada di gereja ini. Supaya apa? Supaya kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang makasih, kami ucap syukur untuk komunitas yang boleh hadir di dalam gereja ini ya Tuhan. Baik di dalam komisi maupun PDP maupun di dalam persekutuan kecil, dan kami juga mengucap syukur Tuhan ketika kami boleh berkomunitas di dalam setiap tim-tim yang ada, ketika kami berinteraksi untuk mempersiapkan ibadah. Kami ucap syukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau boleh memakai setiap diri kami untuk menjadi alat-Mu. Tuhan, mampukan setiap diri kami untuk kami boleh join, memiliki kesetiaan di dalam setiap komunitas ini. Tuhan, kami juga berdoa. Mungkin ada di antara kami yang mungkin belum berkomunitas. Biarlah Engkau boleh memanggil setiap orang-orang yang belum terlibat ini untuk memiliki kerinduan untuk terlibat, untuk hadir, untuk boleh mendedikasikan, memberikan kehidupan mereka untuk boleh melayani Engkau juga ya Tuhan. Tuhan, Kami menyerahkan untuk keberadaan gereja ini maupun setiap komunitas di gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang mengadakan, Engkau yang membangun gereja ini sehingga gereja ini boleh ada hingga hampir 50 tahun ini. Dan Engkau juga yang akan mau berdiri dan membuat komunitas ini juga hidup. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya di dalam kehidupan setiap diri kami. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.